Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Andoni Angga dengan nomor induk mahasiswa 053400157. Pada hari ini saya akan mempraktikkan cara membuat aplikasi perhitungan gaji karyawan menggunakan array seperti yang diminta pada soal tugas 3. Nah, sebelum nulis kode program, saya sudah susun dulu pseudocode-nya seperti ini. Mulai dari deklarasi kelas, terus deklarasi array-nya. Nah, array-nya ini nanti diisi sesuai dengan soal ya. Kalau golongan 1 5 juta, golongan 2 6.500.000, golongan 3 9.500.000. Begitu juga dengan persentase lemburnya. Kita isi persentasenya untuk lembur 1 jam persentase 30%, kalau 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan lebih 5 jam atau lebih 38%. Kemudian deklarasi variabel jam lembur, indeks gaji, ini dalam bentuk integer, kemudian persentase gaji lembur dan jumlah penghasilan ini dalam bentuk double. Terus kemudian masukkan data input. Nah, ini untuk input golongan sama jam lembur, kemudian menentukan indeks gajinya. Nah, karena kita sekarang menggunakan array, maka fungsinya jadi diganti menjadi indeks gaji sama dengan 0. Nah, kalau dalam array itu kan yang paling pertama diawali dengan 0, kemudian indeksnya yang indeks ke-1 itu yang ini, kedua, dan seterusnya seperti itu. Pokoknya dimulai dari 0 kan kalau indeks. Jadi indeks gaji, jika golongan sama dengan A, maka indeks gaji sama dengan 0. Seperti itu. Jika sama dengan golongan B, maka indeks gaji sama dengan 1. Sedangkan untuk jika sama dengan D, indeks gajinya sama dengan 2. Terus kemudian untuk menentukan persentase lembur juga sama, pakai fungsi if. Karena kita sudah pakai array, maka kita menyesuaikan persentasenya ini sesuai indeksnya. Misalnya kalau jam lemburnya sama dengan 1, nah, sini kan yang nilai indeksnya 0 kan 30% nih. Berarti persentase sama dengan mengambil nilai pada indeks 0. Begitu. Itu juga kalau jam lembur sama dengan 2, maka nilai persentasenya ngambil dari indeks ke-1, berarti 32%. Ya, seterusnya seperti itu. Terus kalau nilai yang diinput di luar dari di bawah angka 1, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Terus ini adalah rumus hitung gaji lemburnya. Nah, gaji lembur sama dengan gaji indeks gaji. Nah, di sini kan sudah diterapkan ya, kalau nilai indeks gaji ini yang ada di sini ini sesuai dengan yang di sini. Jadi kalau misalnya indeks gajinya sama dengan 2, maka
dia akan mengambil ini indeks kedua dari array gaji. Jadi itu dikalikan persentase. Nah, persentase juga sama. Persentase dia akan ngambil indeks dari persentase lembur ini. Nah, indeks ke-4, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 38%. Itu jumlah penghasilan juga sama. Gaji, indeks gaji ditambah gaji lembur ini, hasil dari ini. Kemudian dicetak jumlah penghasilan sama dengan hasil dari jumlah penghasilan ini. Gitu. Terus sekarang kita buat kodenya ya. Kita terapkan pseudocode-nya.
Nah, sekarang kita coba ya, setelah kita buat kodenya seperti ini, kita coba running. Nah, dia sudah muncul, masukkan golongan karyawan. Nah, misalnya kita input B, nah kemudian jam lembur kita misalnya input 3, maka jumlah penghasilannya segini. Itu coba kita jalankan ulang ya. Kita coba misalnya kita kasih F nih, coba nih. Nah, dia akan menampilkan golongan tidak valid karena yang diinput tidak sesuai dengan kategori yang diminta. Seperti itu. Nah, ini ya hasil codingnya, sesuai dari pseudocode-nya, mulai dari deklarasi array-nya, ya seperti itu, terus deklarasi variabel, lalu input golongan ini, terus menentukan indeks gaji sesuai golongan, input jumlah jam lemburnya, terus ini untuk menentukan persentase lembur pakai fungsi if. Nah, terus ini rumus untuk menghitung gaji lembur sama rumus untuk menghitung total gaji. Jadi ini ya. Ya, coba kita jelaskan lagi untuk fungsi-fungsi indeks script ini ya. Fungsi import java.util.scanner ini untuk memanggil scanner. Ya, kemudian public class untuk deklarasi kelas. Sini scanner input sama dengan new scanner. Nah, ini fungsi ini untuk memanggil scanner ya. Nanti scanner ini akan digunakan untuk scanning hasil data yang diinput untuk ditentukan kondisinya menggunakan fungsi if. Seperti itu. Jadi deklarasi variabel golongannya string karena huruf. Untuk jam lembur sama indeks gaji ini integer. Untuk indeks gaji kenapa kok saya inisiasi dengan min 1 karena eh, array ini kan indeksnya dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi untuk inisiasinya kita kasih min 1. Kemudian untuk persentase gaji lembur jumlah penghasilan kita pakai double. Double ini sebenarnya sama saja seperti float. Cuma double ini lebih presisi dibandingkan float. Iya, karena dia bisa nampung angka di belakang koma lebih banyak. Nah, ini tadi untuk sistem outprint untuk menampilkan perintah masukkan golongan karyawan. Nah, kemudian hasil inputnya ini akan dimasukkan ke dalam variabel golongan. Nah, kemudian dari variabel golongan kita gunakan fungsi if untuk membandingkan ya kondisi. Kalau misalnya golongan yang kita input sama dengan A, maka hasilnya indeks gaji sama dengan 0. Ya ini, indeks 0-nya 5 juta, seperti itu. Kalau sama dengan golongan sama dengan B, indeks gajinya 1, maka dia yang akan menghasilkan nilai ini sesuai indeks 1. Terus kalau
Jika golongan sama dengan C, maka eh, indeks gajinya sama dengan 2, maka nilai ini akan dipakai 9.500.000 seperti itu. Nah, ini tadi kalau yang kita input tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan golongan tidak valid seperti itu. Input jam lembur. Nah, ini untuk menampilkan perintah untuk memasukkan jam lembur. Kemudian yang kita input nanti akan masuk di variabel jam lembur. Nah, kemudian kita gunakan fungsi jika jam lembur ya yang kita input ini misalnya sama dengan 1, maka persentase sama dengan persentase lembur indeks ke 0. Ya ini, dia akan memanggil nilai value yang ada di indeks ke 0, yaitu 0,30 atau 30%. Begitu juga dengan fungsi selanjutnya, jika jam lembur sama dengan 2, maka persentase akan menampilkan persentase lembur, variabel persentase lembur indeks ke 1, ya ini nilai yang akan tampilkan 32%. Ya, seperti itu. Seterusnya, nah untuk jam lembur, jika jam lembur lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka persentase sama dengan persentase lembur indeks keempat. Maka nilai yang diambil adalah yang ada di indeks keempat, yaitu 38%. Seperti itu. Nah, kemudian kalau nilainya misalnya di bawah 1, misalnya 0 atau nilai apapun, maka dia akan menghasilkan nilai persentase 0 sama dengan 0. Jadi nanti nggak keluar hasilnya hanya keluar 0 seperti itu. Ini rumusnya, hitung gaji lemburnya. Gaji lembur sama dengan gaji indeks gaji. Nah, ini tadi ya, sesuai indeks gajinya dari fungsi if ini. Nah, kalau misalnya 0, jadi ya yang diambil adalah 0. Jadi gaji 0, indeks 0 berarti ini. Begitu. Dikali persentase, ya ini persentase kan tadi sama dengan sesuai kondisinya, berapa nilai yang diinput. Kemudian untuk total gaji, jumlah penghasilan sama dengan, masih sama ya, gaji, terus ini indeksnya ditentukan dari tadi, variabel indeks gajinya, ditambah hasil dari gaji lembur. Kemudian ditampilkan outputnya, jumlah penghasilan, berapa rupiah, seperti tadi. Ya, begini penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.